너를 만나 시작됐어 나의 사랑의 계절 내 맘 색깔은 yellow 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 해가 지나 또 이대로 너와 사랑을 계속 너의 미소는 yellow yellow yellow. Pernah gak sih kalian mendorong meja, namun meja tersebut tidak bergerak? Atau kalian pernah gak menaiki motor yang tiba-tiba mendadak mengerem dan badan kalian terdorong ke depan? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Arti Maulida. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang hukum Newton. Kalian masih ingat kan tentang pertanyaan yang tadi aku ajukan di awal video tadi? Nah, hal tersebut bisa kita jelaskan dengan menggunakan hukum Newton. Hukum Newton itu menjelaskan tentang hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Nah, Newton membaginya ke dalam 3 hukum. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Yang pertama adalah hukum ke-1 Newton atau biasa kita sebut dengan hukum kelembaban atau hukum inersia. Nah, hukum ke-1 Newton ini bergantung kepada massa. Di sini ada 2 keadaan. Keadaan pertama yaitu benda akan mempertahankan keadaan awalnya, dan keadaan kedua adalah benda akan mempertahankan gerak lurus. Nah, konsep dari hukum pertama Newton ini adalah resultan F sama dengan 0. Nah, simpelnya ketika total gaya dari benda tersebut adalah 0, maka benda tersebut tidak akan berubah dari kondisi awalnya. Contoh pada penerapan hukum pertama ini adalah kita ketika menggunakan sabuk pengaman. Bayangin deh, ketika ada sebuah buku yang berada pada atas meja, buku tersebut memiliki gaya normal ke atas dan gaya gravitasi ke bawah. Nah, karena kedua gaya tersebut seimbang, maka buku tersebut akan tetap diam. Contoh yang kedua adalah ketika kita menaiki motor. Kemudian motor tersebut tiba-tiba berhenti mengerem. Nah, tubuh kita akan mempertahankan keadaan awalnya sehingga terdorong ke depan. Hal tersebut biasa disebut dengan kelembaban atau inersia. Nah, contoh penerapan hukum pertama Newton ini di kehidupan sehari-hari kita adalah penggunaan sabuk pengaman di kendaraan mobil. Yang kedua yaitu hukum kedua Newton yang biasa kita sebut dengan hukum kedua tentang percepatan. Hukum kedua Newton ini berhubungan dengan gaya, massa, dan percepatan. Antara gaya, massa, dan percepatan pada hukum kedua Newton ini adalah ketika gaya yang diberikan kepada benda besar, maka percepatan yang didapatkan pun pada benda tersebut akan besar. Nah, sedangkan ketika percepatannya besar, maka massa pada benda tersebut kecil. Coba deh kalian bayangkan ketika kalian disuruh untuk mendorong sebuah bola plastik dan kalian mendorong sebuah lemari. Bisa dibayangkan kan, lebih susah untuk mendorong sebuah lemari daripada mendorong sebuah bola plastik. Hal tersebut disebabkan karena massa lemari lebih besar daripada massa dari bola plastik. Selanjutnya adalah hukum ketiga Newton atau yang biasa disebut dengan hukum aksi reaksi. Nah, hukum ketiga Newton ini selalu berpasangan ya, dan berkaitan dengan interaksi benda. Contohnya, ketika kita akan melompat, maka kaki kita memberikan aksi ke tanah, dan tanah akan memberikan reaksi ke kaki kita. Jika tanah tidak memberikan reaksi kepada kaki kita, maka kita tidak akan dapat melompat. Pada aksi reaksi ini, gaya yang bekerja pada gaya aksi dan gaya reaksi sama besarnya ya, namun nilainya akan berlawanan. Dan pada hukum Newton 3 ini, yaitu hukum aksi reaksi, bekerja pada 2 benda yang berbeda. Coba deh kalian lihat gambar di samping ini. Kira-kira
Apa ya yang membuat prinsip kerja dari roket tersebut? Nah, prinsip kerja dari roket tadi adalah ketika gas yang keluar dari roket tersebut merupakan gaya aksi dan ketika gaya dorong terhadap roket tersebut merupakan gaya reaksi. Oke, setelah penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan ya. Yang pertama, hukum pertama Newton menyatakan bahwa resultan F sama dengan 0. Hal tersebut berarti bahwa benda akan mempertahankan keadaan awalnya. Yang kedua yaitu hukum kedua Newton, yaitu hukum percepatan. Pada hukum ini terdapat hubungan antara gaya, massa, dan percepatan, sehingga terdapat persamaan F sama dengan M dikali A. Yang ketiga adalah hukum 3 Newton atau yang biasa disebut dengan hukum aksi reaksi. Pada hukum ini menyatakan bahwa gaya aksi akan sama dengan min F reaksi. Nah, gaya di sini sama besar ya, namun berlawanan arah dan ada pada dua benda. Nah, hukum Newton ini digunakan juga pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada teknik sipil, teknik otomotif, olahraga, dan juga pada keselamatan berkendara. Hal ini membuktikan bahwa fisika itu sangat dekat pada kehidupan sehari-hari, bukan hanya tentang di buku pelajaran saja. Nah, materi hukum Newton ini membuktikan kepada kita bahwa kita tidak hanya mempelajari tentang teori fisika saja, namun kita pun mempelajari tentang bagaimana cara dunia bekerja.